Salam Triteos, salam satu keluarga. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Yang Kami Sembah Berwujud Simetris dengan Manusia. Beberapa hari ini saya agak aktif ya, menyimak perdebatan ya, hanya menyimak, saya tidak ikut. Karena kalau ikut tuh sangat menyita waktu panjang sekali. Jadi saya hanya menyimak YouTube perdebatan antara apologet Muslim dan Kristen. Nah, itu kalau tidak salah itu CCC Channel ya, CCC Channel, lalu kemudian Hidayah Mualaf Channel, atau kemudian Basin Channel ya. Dari situ setiap hari berulang-ulang mereka bertanya, kenapa sih kita ini orang Kristen kok menyembah manusia gitu. Loh, saya tuh malah justru yang jadi bingung gitu loh. Kalau nggak menyembah yang berwujud manusia, lalu kita ini di surga tuh mau menyembah yang berwujud apa? Itu saya tuh malah terbalik ya dengan cara berpikir mereka gitu loh. Ya karena apa? Karena kalau misalkan ya panjenengan itu menjadi Allah yang transenden, Allah yang transenden yang tidak bisa punya wujud, ketika panjenengan itu ingin mengimanen diri kalian, ya pasti jadi manusia. Ya, walaupun di Alkitab tertulis itu simetris dengan manusia, sebab baik yang lanjut usianya atau hipostasis Allah Bapa dengan hipostasisnya Tuhan Yesus itu memiliki ciri yang sama. Ya, matanya seperti nyala api, rambutnya warnanya putih metah, lalu kakinya seperti tembaga yang keluar dari dapur peleburan. Jadi saya tuh malah justru agak bingung gitu loh dengan pertanyaan, loh kalau kita ini di surga tidak menyembah yang berwujud simetris dengan manusia, loh kita ini kan semua manusia kan? Iya kan? Kita ini kan semua manusia. Memang ada cherubim yang ada di sana untuk melindungi kemuliaan Tuhan ya. Tapi kan eh, yang ada di surga kebanyakan ini kan manusia, beribu-ribu dan berlaksa-laksa itu kan jumlah manusia yang masuk ke surga dan memuliakan Allah. Lalu kalau di surga ini kita menyembah Allah yang berbentuk kilauan permata, lah ini pasti lama-lama, padahal ini kekekalan ya, pasti lama-lama juga akan protes, yang grundel manusia ini. Nah, kita ini sebagai manusia grundelnya tuh begini, loh ngapain sih kita menyembah cahaya kilau permata begini? Iya kan? Ya pasti protes gitu loh. Apalagi kalau panjenengan menyembah sesuatu yang transenden. Ya oke lah kalau di bumi ini ya panjenengan dengan iman menyembah Allah Bapa yang transenden ya. Saya masih bisa mengerti, saya masih bisa memahami. Masih bisa memahami itu. Saya maklumi lah, walaupun juga pada kenyataannya juga memerlukan suatu objek ya untuk menjadi tempat pelampiasan devosi atau hasrat penyembahan kita. Yang namanya menyembah kan menghadap ya, menghadap sesuatu objek. Tapi kalau kita itu konteksnya sudah masuk surga, ya konteksnya sudah masuk surga nih ya. Lalu kita tuh menyembah objek yang transenden ini, aduh. Saya rasa ini hanya cocok
buat orang-orang sinting. Lo bener. Bener, bro. Karena apa? Melawan kodrat kita. Melawan kodrat kita, gitu loh. Loh, kita itu manusia pasti menyukai manusia yang mulia, ya. Manusia yang mulia, manusia yang dipermuliakan, lalu kita menyembah beliau. Di dalam kitab Wahyu 4 ayat 2, Allah Bapa berhipostasis menjadi seorang. Itu hipostasisnya Allah Bapa. Itu imanensi dari Allah Bapa. Konten saya berkali-kali saya sebutkan bahwa Allah Bapa itu transenden. Berkali-kali ya, bersemayam di tempat yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Ya, beliau transenden. Transenden nggak tahu ya, nggak tahu pasti. Transenden itu keberadaan yang tanpa wujud, namun beliau memiliki kemampuan untuk menyatakan dirinya ketika beliau berkenan menyatakan dirinya. Itu yang dimaksud transenden. Nah, lawannya itu adalah imanen. Imanen itu adalah wujud perkenanan beliau. Itu imanen. Nah, yang dasar-dasar begini panjenengan tuh nggak ngerti. Aduh. Loh, saya tuh sudah buat channel 2 bulan loh. 2 bulan ini. Nah, kalau yang dasar-dasar begini nggak ngerti ya gimana? Kalau untuk menjelaskan hal yang sulit, apalagi panjenengan itu ingin berdebat dengan muslim, makin hancur. Tak kasih tahu ya, kalau panjenengan belajar dari teolog-teolog lain, panjenengan pasti akan bulat. Makanya jangan belajar dari teolog lain yang bulat gitu loh. Pak Jody, saya ada nih channel teolog yang nggak bulat. Sebutkan, tulis di kolom komentar, tulis kalau ada yang nggak bulat. Semua teolog asal menyentuh Trinitas pasti bulat. Pasti bulat. Nggak mungkin nggak. Pasti bulat. Ya. Makanya channel ini saya buat untuk supaya panjenengan tuh mendapatkan ilmu yang tegas dan lugas. Jadi memahami hal-hal tatanan teologi dasar. Transenden dan imanen itu mengerti. Ya kan? Ausios panjenengan mengerti. Ya kan? Itu hal yang penting, ya. Hal yang penting istilah-istilah di dalam corak Trinitas itu. Ausios itu apa? Ausios itu hayat hidup. Hayat hidup. Hayat hidup dari Allah, itu ausios, ya. Loh, kok Allah ya? Kita kan menjelaskan ausios ini tentang corak Trinitas. Ya kan? Bukan ausios panjenengan atau manusia. Bukan. Kalau ausiosnya manusia ya pribadi atau kehendak panjenengan. Itu ausiosnya manusia, ya. Free willnya panjenengan itulah ausiosnya manusia. Yang paling berharga menjadi milik panjenengan. Esensi dari panjenengan sebagai manusia, yaitu free will, yaitu ausiosnya manusia. Tapi kalau ausiosnya Allah, ya prima causa itu, ausiosnya Allah Bapa, ya, sebagai prima causa yang transenden, gitu. Ya, jadi berbeda ya sudut pandangnya. Jadi apa yang paling bernilai, ya, paling bernilai di dalam hayat hidup itu ausios. Oke, paham ya panjenengan ya. Kita kembali lagi kepada topik yang kita bahas tadi. Ya, bagaimana di dalam Wahyu 4 ayat 2 itu Allah Bapa yang transenden itu menjadi seorang yang bertata. Nah, beliau itu menjadi seseorang yang bertata, di mana ketika itu di dalam perjamuan kawin anak domba, ya beliau inilah yang menyerahkan gulungan kitab.
kepada anak domba. Kalau di Alkitab tertulis seorang, berarti hipostasisnya itu adalah orang. Ya, bukan pot. Ya, bukan batu. Mudeng ya? Bukan pot, bukan batu, atau gerobak bakso, bukan. Yang namanya seorang itu ya orang, manusia. Mudeng ya? Jadi memang orang Kristen itu di surga nanti menyembah hipostasis atau wujud Allah yang simetris dengan manusia. Kenapa saya bilang simetris? Karena memang menyerupai manusia. Ya kan? Matanya seperti nyala api, rambutnya putih metah, kakinya seperti tembaga yang keluar dari dapur peleburan. Ya kan? Makanya saya bilang itu simetris dengan manusia. Nah, bukan terus persis manusia seorang 100%. Oh, kakinya seperti tembaga keluar dari peleburan kok. Ya kan? Kaki Anda mirip apa, ya kan? Kaki Anda yang mirip tulang dibungkus kulit begitu. Mudeng ya? Jadi memang kalau panjenengan ditanya oleh para apologet muslim, kenapa kok orang Kristen menyembah manusia? Ya karena memang Allah memiliki hipostasis manusia. Itu yang disukai Allah, beliau begitu. Yang salah siapa? Yang salah ya bukan orang Kristen. Aduh, saya tuh heran dengan pertanyaan segoblok itu gitu loh. Ya kan? Loh sekarang saya tanya ya, kalau Allah ya menghipostasis dirinya menjadi sebuah pot tanaman, bisa nggak? Bisa nggak? Ya, beliau itu menghipostasis dirinya menjadi sebuah pot tanaman untuk disembah di surga. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, masih kurang jelas. Bisa nggak beliau menghipostasis dirinya menjadi gerobak bakso di surga nanti ya? Bisa nggak? Bisa banget. Mau jadi pot tanaman, gerobak bakso, atau spion motor, bisa. Semuanya bisa. Tapi itu tidak ada di Alkitab. Ya, itu hanya asumsi saya gitu loh. Halusinasi, asumsi. Jadi nggak ada di Alkitab manusia yang ada di surga menyembah spion, nggak ada. Yang ada tertulis di Alkitab itu menyembah seorang yang duduk di tahta. Ya, seorang itu siapa? Itu hipostasisnya Allah Bapa dan hipostasisnya anak Allah. Ya, jadi simetris ya, simetris dengan manusia. Gitu. Lalu kemudian saya ngerti maksud mereka itu kenapa kok kita tidak menyembah yang transenden saja gitu. Goblok. Dengerin ya. Lawang Allah itu kan transenden aja tuh beliau tuh seneng untuk mengimanen dirinya kok. Malah kalian manusia itu malah sungsang kebalik dengan kehendak Allah. Makanya kalau punya otak itu gunakan buat mikir. Lah Allah sendiri yang transenden itu menyukai menyatakan dirinya supaya disembah, penyembahnya bisa hidup. Ya kan? Memiliki realitas, devosi, hasrat yang nyata, yang greget ketika di surga. Karena apa? Beliau menyatakan dirinya duduk di atas tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Jelas, sehingga penduduk di surgawi ketika menghayati penyembahan itu sangat greget di hati. Ya, masuk di dalam tulang sumsum dan darah orang-orang manusia yang ada di surga. Goblok kamu. Kalau masih punya keinginan menyembah transenden di surga itu kamu goblok. Ya. Punya otak nggak gunakan buat mikir. Makanya nggak ngerti-ngerti, begitu baca Alkitab nggak ngerti. Jadi panjenengan ini harus mengerti kehendak Allah, tuh harus paham. Ya. Allah ya punya kehendak.
lalu kehendaknya dinyatakan. Setelah dinyatakan ditulis para rasul. Iya kan? Ya kalian kalau manusia yang ngikuti kehendak Allah dong. Aduh. Lah Allah kan jelas berkehendak untuk menghipostasis dirinya di surga. Iya kan? Lah kalau Allah berkehendak menghipostasis dirinya di surga, duduk di atas tahta, ya kan? Sehingga beliau tuh menempati ruang dan waktu. Lah kok panjenengan itu pengen tetap Allah itu transenden. Aduh. Makanya kalau belajar kitab suci itu, ya kan? Gunakan kewarasan dalam bernalar. Ya. Jangan asal membenci. Jangan asal tidak suka. Jangan. Lah kalau sudah begini kan malu panjenengan nih. Ya, tak kupas tak oncei kegoblokan panjenengan ini. Malu. Malu. Lo sekarang Alkitab di kitab Wahyu itu menjelaskan bahwa ya Allah Bapa sendiri yang transenden itu dia menghipostasis dirinya menjadi seorang, artinya menjadi sosok wujud yang simetris dengan manusia. Itu kehendak siapa? Apa kehendak orang Kristen? Orang Kristen nggak punya power apa-apa buat begituan. Jadi itu kita itu sudah terima bersih, bro. Yang ada di kitab suci seperti itu ya kita terima bersih. Jadi kita nggak ngayal berandai-andai, oh andaikan di surga yang ada itu Allah sang transenden ya, yang bertahta itu nggak ada wujudnya gitu kan, hanya kemuliaan permata, kemuliaan Allah semata gitu. Ya kita berandai-andai seperti itu gitu. Nah, itu nggak ada di Alkitab. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa Allah itu sesungguhnya menyukai penyembahan yang beliau itu ada wujudnya, ada hipostasisnya. Nah, lalu panjenengan bertanya, lo di Yohanes 4 ayat 24 kok beliau itu menjelaskan tentang transendenitas Allah Bapa, Allah adalah roh kepada perempuan Samaria itu. Bro, Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara tentang perempuan Samaria yang beribadah, yang dia tuh mencari kiblat. Ya kan? Dia direpotkan dengan kiblat. Makanya Tuhan Yesus ngasih tahu, kamu tidak perlu bingung dengan kiblat. Ya, akan saatnya akan tiba bahwa orang itu tidak butuh kiblat karena mereka menyembah dalam roh dan kebenaran, di dalam transendenitas Allah yang roh dan kebenaran. Kebenaran itu hidupnya benar, tidak perlu kiblat. Nah itu loh yang pesan ingin disampaikan Tuhan Yesus seperti itu. Loh kok bisa begitu ya? Karena kan memang di muka bumi ini kan nggak ada tahta Allah. Dul betul. Wah, lah kayak gini ya apa harus dijelasin? Ya kan ini bisa dinalar, bro. Bisa dinalar. Jadi mudeng ya, panjenengan yang nyimak konten ini ya. Kalau panjenengan ya diskusi dengan orang muslim, tolong jelaskan ya bahwa orang Kristen menyembah yang simetris dengan manusia, bukan menyembah manusia ya. Simetris perwujudannya dengan manusia. Rambutnya putih metah, matanya seperti nyala api, dan kakinya seperti tembaga yang keluar dari peleburan. Mudeng ya. Loh salah kita di mana? Oh, memang di Alkitab tertulis begitu kok. Tertulis begitu, adanya ya begitu.
Ya, adanya tuh malah justru Allah itu tidak menyukai kalau beliau itu di surga ya, kita ngomong di surga, disembah secara transendental. Secara transendental apa? Tidak ada kiblat. Jadi Allah tuh pengen beliau tuh disembah, ya, memiliki kiblat, yaitu tahtanya itu yang menjadi kiblat penghuni surga. Udah ora? Oh, gampang lho koyo ngene iki. Aduh. Dan saya heran loh. Saya heran, Bro. Asal saya tuh menjumpai ya akun-akun Kristen ya yang debat menjelaskan dengan muslim gitu. Tak lihat ya, ya maaf ya, kadang bergelar pendeta gitu. Kadang bergelar STH ya. Saya enggak ada masalah dengan jawaban mereka gitu loh. Asal yang enggak bulet. Enggak bulet gitu loh. Jawabannya bulet. Aduh, ke kiri ke kanan digoyang ke sana kemari, enggak pada inti permasalahannya ya. Orang muslim kan hanya bertanya, kenapa orang Kristen kok menyembah manusia? Ya tinggal panjenengan jelasin saja dong. Ya kan? Kita menyembah di surga itu simetris dengan manusia, tapi bukan manusia. Loh kok begitu? Ya karena memang Alkitab menulis begitu. Karena Alkitab menulis begitu, kita dapat meyakini bahwa itu memang kehendak Allah. Beliau ingin disembah dalam imanenisasi seperti anak manusia. Jadi memang itu kehendak Allah, menghipostasis dirinya beliau menjadi seperti simetris dengan manusia. Lah apa ada yang berani protes dengan kehendak Allah itu? Ya enggak ada. Kajenengan berani protes ya diselentik masuk neraka. Lah, makanya tak kasih tahu ya. Ya, kalau panjenengan itu membaca Alkitab, ya, baca dulu. Ya, baca dulu. Lalu di dalam pembacaan itu, kalian renungkan. Ini maksud tulisan ini tuh apa? Nah, nggak masalah panjenengan tuh anti Alkitab nggak apa-apa ya. Ingin mencari kelemahan Alkitab tuh nggak apa-apa. Ya saya nggak ada problem. Memang namanya lawan debatnya. Apologet lawan itu biasa kayak gitu. Tapi minimal ya dibaca dulu dan diketahui maksudnya tuh apa tulisan itu. Sehingga nggak malu begini. Nah, pertanyaan panjenengan tuh aneh sekali loh. Jadi sangat jelas bahwa Allah itu tidak menyukai penyembahan yang transenden di surga. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki iman di luar Kristen, yang menyukai transendenitas? Ya itu bukan urusan kita, Dul. Mana kita peduli dengan urusan orang lain? Itu kan iman orang lain ya urusan dia, bukan urusan kita. Nah, di surga mau ketemu Allahnya apa enggak, ya terserah, masa bodoh. Karena apa ya? Itu bukan urusan kita. Ngerti ya? Kalau bukan urusan kita ya nggak perlu kita urus. Kalau dia menyukai menyembah yang transenden, baik di bumi maupun di surga, ya terserah. Nah, dia mencari Allahnya nggak pernah ketemu, sampai kekal nggak pernah ketemu. Dengan alasan transenden, dengan alasan ensof gitu. Nah, ya terserah. Lah panjenengan yang menyimak konten ini ya, saya tegas loh ya. Saya tegas nggak lika-liku gitu. Lah panjenengan suka yang bagaimana? Suka yang transenden, suka yang ensof, dari kekal sampai kekal nggak bertemu dengan Allah kalian. Ya kalau kalian menyukai itu ya jangan jadi Kristen.
Lah karena memang iman Kristen itu di surga itu bertemu dengan Allahnya yang bisa menghipostasis dirinya, bro. Bro. Oh, itu sangat jelas tertulis di kitab Wahyu kok. Tapi saya tuh heran ya, Ini ya untuk sharing-sharing saja ya. Saya tuh bingung kadang dengan banyak orang Kristen itu. Bacaannya apa? Mazmur, Amsal. Loh, enggak ada masalah, saya juga suka baca Mazmur sama Amsal itu. Saya juga suka gitu loh. Tapi yang jadi problem itu ketika mereka tuh baca Wahyu, kitab Wahyu, blank, nggak ngerti. Iya, mendadak bego, mendadak tuh bodoh. Saya juga bingung kadang ini. Loh, ini kan kitab Wahyu itu kan ada di Alkitab panjenengan, bener nggak? Coba saya tanya, apa kitab Wahyu itu yang punya cuman saya? Coba. Apa cuman saya yang punya kitab Wahyu? Iya kan? Lalu kenapa panjenengan tuh sering nggak mudeng dengan kitab Wahyu? Bacaannya bilangan, imamat, Mazmur, aduh. Lupa panjenengan membaca kitab-kitab itu juga baik. Nggak ada masalah saya, nggak ada masalah. Tapi itu panjenengan keterlaluan. Kitab Wahyu itu belas nggak ngerti sama sekali. Alasannya kitab Wahyu itu simbol dan misteri. Tak kasih tahu ya. Kalau Allah itu menghipostasis dirinya sebagai seseorang yang duduk di surga. Lah sekarang apa misterinya coba? Misterinya apa? Ya nggak ada misterinya. Berarti ada seseorang pribadi yang seperti rupa manusia duduk di surga. Itu nggak misteri. Pak Jody, saya pengen tahu wajahnya. Nah, itu baru misteri. Lu kok bisa begitu? Ya wajahnya kita nggak tahu. Kita hanya diberikan konklusi di dalam kitab Daniel 7 yang lanjut usianya, yaitu mirip. Rambutnya seperti putih petah, matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga yang keluar dari tungku peleburan. Ya kita hanya diberi konklusi seperti itu. Kalau detail ya misteri gitu loh. Tapi ya panjenengan jangan bilang kalau ada seseorang yang duduk di atas tahta itu terus jadi misteri. Aduh. Makanya jangan baca kitab Mazmur terus, bro. Kitab Wahyu itu ya sekali-kali dibaca, nggak ada salahnya. Ya kan, itu kan juga termasuk salah satu bagian dari Alkitab yang dikanon. Nah, panjenengan tuh kebangetan. Nggak pernah baca kitab Wahyu. Andalane kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Yesaya, udah. Apalagi kalau sudah bunyi Hasem begitu. Saya tuh kadang tuh ya bagaimana ini. Orang Kristen lah, Hasem saja begitu, Yahweh gitu loh. Aduh. Ya panjenengan tuh harus bisa membuka pikiran terhadap realitas surgawi. Pak Jody, apa sih pentingnya kitab Wahyu? Ya sangat penting. Nah, itu kan realitas tentang surga dan kita itu akan menuju ke sana. Jangan yang dibaca realitas Israel di padang gurun gitu. Yang sering bertengkar sama Musa, itu dibaca betul panjenengan baca tidak ada masalah. Tapi yang kebangetan itu panjenengan tuh sama sekali tidak mudeng kitab Wahyu itu loh. Yang dibaca Hasem, ya kan? Musa bertengkar dengan bangsa Israel di padang gurun, ya kan? Apa sih hebatnya padang gurun, ya kan? Yang ada tuh cuman tanaman kaktus di sana tuh. Orang Israel tuh tegar tengkuk menggerutu sama Tuhan. Itu sebetulnya Tuhan tuh punya planning mau dibasmi. Karena mereka tegar tengkuk. Tuhan mau membuat bangsa lain dari keturunan Musa.
Nah, udah tahu gitu, kenapa kalian bacanya itu terus? Kitab Keluaran, kitab Mazmur, kitab Yesaya. Janganlah begitu, bro. Kitab Wahyu ya kadang-kadang kalau perlu ya dipelajari dan dibuka. Loh kok saya kelihatan ngegas ya? Kelihatan karena keterlaluan ini loh. Menjawab pertanyaan para debater atau apologet dari pihak Muslim atau pihak Yudaisme, panjenengan bulet jawabnya. Bulat jawabnya. Kita tuh bukan menyembah manusia yang manusia Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bro, itu sudah nggak ada, bro. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Yang mana bisa kita tuh menyembah yang kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Aduh, please deh. Aduh. Saya tuh cukup prihatin banget ya dengan perdebatan dengan pihak Muslim atau Yudaisme yang aduh pertanyaannya gampang-gampang sekali begitu, tapi orang Kristen banyak yang bulet. Banyak yang bulet gitu loh. Mereka tuh bukan dalam maksudnya tuh mengejek, bukan. Mereka tuh benar-benar bertanya gitu loh. Ya memang terkadang ya agak sinis ya, nyinyir gitu. Ya enggak apa-apa, namanya mereka tuh kan lawan debat dari kita. Tapi itu tanggung jawab panjenengan sebagai apologet Kristen itu bisa menjawab pertanyaan mereka yang sangat simpel seperti itu. Nah, udahlah, akui saja lah. Ya, akui saja hanya konten ini, konten yang saya buat ini. Yang nggak bulat dalam hal tentang Trinitas tuh nggak ada yang bulat. Semuanya jelas. Ya, penyembahan di surga yaitu tentang pribadi Allah yang hipostasis menjadi seorang, ya, simetris seperti manusia. Ya di konten saya ini. Kalian kalau lihat konten-konten teolog itu bulat dah. Bulat. Terus panjenengan nggak bisa mengambil kesimpulan atau memutuskan sesuatu, nggak bisa. Bulat. Lama-lama lungsat. Makanya itu panjenengan terus simak channel saya. Itu banyak nanti topik-topik yang akan saya bahas. Ya, mengenai apa yang ditanyakan pihak Muslim, pihak Yudaisme. Mereka tuh tanya tuh nggak pernah rumit loh, bro. Nggak pernah rumit. Ya, mereka tuh jarang loh. Ya memang ada yang disuruh baca huruf Ibrani. Loh, kalau saya disuruh baca huruf Ibrani ya saya bilang, saya nggak bisa baca huruf Ibrani, bro. Loh kok bisa begitu Pak Jody? Karena slot otak saya itu terbatas ya. Saya gunakan slot otak saya tuh untuk ngurusi yang lain. Udah saya jawab gitu aja. Nah terus kapan belajarnya? Kalau slot saya sudah longgar, slot otak saya sudah longgar, saya akan belajar bahasa Ibrani. Untuk saat ini sedang full, penuh, overload. Nah, karena banyak yang harus diurus. Ngerti ya? Panjenengan mudeng lah ya. Ini yang menyimak saya, terutama orang-orang Kristen, jangan memalukan. Ditanya seperti itu aja nggak bisa jawab. Jangan memalukan. Mudeng ya. Jadi sedulur Triteos, apa yang saya jelaskan di sini semoga membantu. Ya, maaf tadi itu saya agak ngegas ya, supaya itu menyengat ya, menyengat akal budi panjenengan. Supaya panjenengan tuh benar-benar kesetrum gitu loh. Tergugah kesadaran panjenengan dan panjenengan menjadi pinter dengan konten yang saya buat. Gitu ya, sedulur ya. Mudeng ya, udah ya, jelas ya. Gitu ya, sedulur ya. Jadi sudah clear ya, sudah jelas ya apa yang saya jelaskan pada malam hari ini. Dan jangan sampai kalian tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Oke? Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.